Sukaesih, seorang perempuan yang lahir di Garut pada tahun 1895, berasal dari keluarga bangsawan Sunda. Berkat latar belakangnya, ia berkesempatan menempuh pendidikan di sekolah Belanda dan menjadi fasih berbahasa Belanda. Namun, di balik pendidikan dan kemewahan tersebut, ia tidak luput dari praktik kawin paksa, suatu bentuk ketidakadilan yang banyak dialami perempuan pada masa itu. Hal ini menjadi salah satu pendorong untuk menyuarakan hak-hak perempuan, terutama mereka yang tertindas. Dengan keberanian yang langka pada zamannya, Sukaesih mengkritik kondisi perempuan yang bukan hanya dijajah oleh kekuatan kolonial, tetapi juga oleh dominasi kaum laki-laki. Ia menyatakan bahwa jika perempuan tidak memperjuangkan hak-hak mereka, maka perempuan hanya akan menjadi alat yang dimanfaatkan kaum kapitalis, bukan seperti matahari bagi keluarganya. Pada tahun 1927, Sukaesih ditangkap dan diasingkan ke Kamp Bovendigul, sebuah penjara yang terletak di tengah hutan belantara Pulau Irian Jaya, tempat yang sangat terisolasi dari peradaban. Di sana, ia hidup di antara pejuang-pejuang kemerdekaan yang juga ditangkap karena perlawanan mereka terhadap kekuasaan kolonial. 4 tahun kemudian, pada tahun 1931, Sukaesih dibebaskan. Tak lama setelah itu, ia menikah dengan J.H. Philippo dan memutuskan untuk pindah ke Belanda pada tahun 1937. Sesampainya di Belanda, Sukaesih tidak tinggal diam. Ia berdiri di depan publik Belanda di Aula Libelle, Rotterdam, menyampaikan kisah pilunya selama ditahan di Bovendigul. Ia mendesak penutupan kamp-kamp penjara semacam itu, seruan yang mengunggah simpati dari banyak warga Belanda. Sejak kecil, Sukaesih telah menyaksikan banyak bentuk ketidakadilan. Salah satu kenangan yang paling membekas diingatannya adalah kerusuhan gula di Garut. Para petani pribumi yang menolak menyerahkan tanah dan tebu mereka kepada perusahaan Belanda dipaksa tunduk dengan upah yang sangat rendah. Bagi Sukaesih, penderitaan rakyat pribumi yang dilihatnya ini menjadi salah satu pengingat betapa kejamnya penindasan kolonial. Sebagai seorang perempuan, Sukaesih sendiri menjadi korban ketidakadilan pada usia 13 tahun. Ia dipaksa menikah dengan lelaki yang jauh lebih tua. Pernikahan itu gagal, tetapi dari pengalaman itulah Sukaesih semakin sadar akan posisi perempuan yang terjajah ganda baik oleh kaum kolonial maupun oleh laki-laki. Untuk melawan ketidakadilan tersebut, Sukaesih bergabung dengan Sarekat Rakyat, bagian dari Sarekat Islam, pada tahun 1920-an. Keterlibatan dalam organisasi ini membuat pemerintah kolonial semakin memerhatikannya. Terlebih lagi, Sukaesih juga terlibat dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI setelah pemberontakan PKI tahun 1926 gagal. Sukaesih menjadi target buruan pemerintah Hindia Belanda. Di Belanda, Sukaesih menulis buku Indonesia EN Politis Taat yang menceritakan pengalamannya selama di Kamp Bovendigul. Selain itu, ia dan suaminya Philippo aktif menuntut Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Cipto Mangunkusumo. Setelah Perang Dunia II berakhir, Sukaesih kembali ke Indonesia bersama suaminya dan melanjutkan pengabdiannya untuk Partai Komunis Indonesia. Atas perjuangannya yang gigih, Sukaesih dianugerahi Piagam Tanda Kehormatan dan Satya Lencana Perintis Kemerdekaan Indonesia oleh Presiden Indonesia. Pemerintah juga menghibahkan sebidang tanah untuk menghormati jasa-jasanya.